Daryl menatap tajam ke arah kekasihnya. Ia mau meminta kejelasan langsung. "Bisa kamu jelasin?" tanya Daryl dengan nada mengintimidasi. Bisa. Itu tadi Aryan kesini cuma sekedar mampir." "Sekedar mampir?" Alis Daryl mengernyit. "Yakin cuma sekedar mampir? Atau mau ngajakin kamu nongkrong sambil minum kopi bareng, hah?" Farah tampak berpikir sejenak. Bagaimana caranya ia menjelaskan agar Daryl tidak tersinggung dan marah. "Kenapa diam? Kamu pasti mau diajak untuk nongkrong sambil minum kopi lagi kan?" selidik Daryl. Farah menatap netra Daryl dengan takut-takut. Daripada tambah runyam, memang sebaiknya ia berkata jujur pada kekasihnya itu. "Iya, awalnya dia memang mau mengajak aku untuk minum kopi bareng. Tapi langsung aku tolak karena aku tahu kamu pasti melarangku untuk pergi bersama laki-laki lain. Apalagi itu Aryan." Farah kini sedikit menunduk. Tampak jelas raut wajah Daryl seketika itu berubah menjadi geram. "Aku juga bilang ke dia kalau aku sudah memiliki pacar. Jadi aku tidak berani untuk pergi bersama dia," terang Farah dengan jujur. "Dia bekerja di mana? Kenapa bajunya sekarang rapi?" tanya Daryl penasaran. "Kalau itu, katanya dia mendapatkan warisan perusahaan dari pamannya. Jadi sekarang dialah yang melanjutkan pemimpin perusahaan itu." Akhirnya rasa penasaran di hati Daryl terjawab. Pantas saja tampilan mantan sopir pribadi Jesse itu terlihat sangat berbeda. Rupanya ia mendapatkan warisan perusahaan. "Kenapa dia yang membawa kunci toko kemari?" lagi Daryl menginterogasi Farah. Belum puas dengan semua rasa penasarannya terjawab. "Jadi tadi ada sedikit insiden di depan toko. Pegawaiku Novia tidak sengaja menabrak mobil Aryan dari belakang. Katanya rem motornya blong. Jadi Novia sedikit terluka, dan Aryanlah yang membawa Novia untuk berobat ke klinik. Lalu barusan aku meminta Novia untuk pulang dan beristirahat. Kebetulan Aryan yang bersedia mengantarnya pulang. Kebetulan juga Novia yang bawa kunci toko ini tadi pagi saat buka. Dia kelupaan menitipkannya barusan." Daryl menganggukkan kepalanya tampak bisa menerima alasan yang diberikan oleh Farah. "Maaf kalau misalnya kamu jadi kesal dengan keadaan ini. Aku juga tidak menyangka kalau Aryan datang kemari. Aku sudah lama tidak berhubungan lagi dengan dia. Kamu tahu itu kan?" Farah berusaha meyakinkan Daryl sambil menggenggam kedua tangan kekasihnya itu. Daryl tak mau menatap ke arah Farah. Biarpun apa yang dijelaskan oleh Farah barusan sangat masuk akal. Tapi ada sedikit rasa kesal yang mengganjal di hatinya. Begitu melihat kembali sosok Aryan barusan. "Aryan tadi cerita kalau setelah kamu putus dengan Jessie, ia sempat mendekati Jessie lagi," kata Farah. Daryl tampak memasang telinganya lagi untuk mendengar penjelasan Farah yang ini. Lalu katanya Jessie menolaknya. Dia belum mau dekat dengan laki-laki dulu, karena mau fokus dengan bisnisnya dan akan dikembangkan ke Eropa dan Amerika. Daryl jadi sedikit lega. Setidaknya antara Daryl dan Aryan tidak ada yang berujung dengan Jessie. Bagi Daryl, Jessie memang pantas sendiri dulu, selama perempuan itu masih menunjukkan sikap egois dan semaunya dia saja. "Apa kamu masih kesal? Apa kamu marah sama aku?" Farah menyelidik. "Jelas aku marah. Kenapa tadi tidak berkata jujur kalau Aryan mampir ke sini dan menawarkan untuk minum kopi bareng? Seandainya tadi Aryan tidak balik ke sini untuk menyerahkan kunci, berarti kamu tidak akan cerita ke aku tentang kejadian ini kan?" Farah tertegun. Ia sendiri sangat bimbang. Kalau bisa tentu ia tidak akan jujur pada Daryl kalau Aryan sempat mampir ke sini. Ini kebetulan saja karena tak sengaja malah Aryan berbalik lagi untuk memberikan kunci yang terbawa oleh Novia tadi. "Aku sudah menjelaskannya dengan jujur. Masa masih marah?"
Daril tampak membuang mukanya, jual mahal pada Farah. Jangan marah ya sayang, rayu Farah sambil meraba pinggang Daril, memainkan jari-jarinya dan menggelitik pinggang tersebut. Geli sungut Daril sambil berusaha melepaskan jari-jari Farah yang semakin keras menggelitik pinggangnya. Makanya marahnya berhenti dulu, baru deh ini berhenti. Iya ampun, aku gak marah, kata Daril yang tengah terdesak karena geli. Daril pun berhasil menghentikan pergerakan tangan Farah. Kini ia mengunci kedua tangan itu. Kali ini aku gak marah, tapi kalau besok kamu tidak jujur, bisa aja giliran aku yang ngambek. Sama seperti waktu kamu ngambek sama aku karena cemburu dengan Sherin itu. Gampang kalau kamu ngambek sih, tinggal buka dikit aja, pasti ngambeknya langsung hilang, kata Farah sambil tersenyum jahil. Buka dikit, apanya yang dibuka? Coba aku mau lihat. Daril tak segan mengintip isi di dalam baju Farah lewat bagian atas, membuat perempuan itu spontan memberi sentilan pada tangan Daril. Di sana ada dua pegawai Farah yang tentunya diam-diam memasang mata dan telinga untuk mengintip dan menguping atasannya. Dasar nakal, nakalnya cuma sama kamu kok. Ngomong-ngomong kenapa siang-siang tumben kesini? Memangnya di kantor gak sibuk? Tanya Farah. Awalnya mau ajak kamu untuk makan siang, gara-gara lihat Aryan barusan laparku jadi hilang, ucap Daril sambil memegang perutnya. Apa hubungannya melihat Aryan dengan perut kamu yang laparnya jadi hilang? Nggak ngerti juga, bawaannya jadi kenyang begitu melihat Aryan. Tapi kalau lama-lama lihat kamu, tiba-tiba laparnya muncul lagi. Kamu boleh digigit nggak? Nanti aja main gigit-gigitannya, sekarang aku juga lapar. Kita makan siang yuk. Nah, jadi sebenarnya aku tadi kesini mau ngajakin kamu untuk makan siang di resto milik teman kuliahku dulu waktu di Amerika. Kemarin dia sempat hubungi aku dan meminta supaya aku mampir ke sana. Aku juga sempat dikirimkan foto dari resto tersebut. Tempatnya lumayan nyaman dan ada pemandangan kebunnya juga. Pasti kamu senang dan minta untuk mukbang di sana. Boleh, yuk berangkat. Farah langsung meraih tasnya dengan semangat, lalu menggandeng tangan Daril dan berjalan beriringan. Resto milik teman Daril rupanya berkonsep layaknya resto kekinian zaman sekarang. Benar kata Daril kalau di sini ada kebun yang ditata dengan rapi dan cukup luas. Farah meminta untuk duduk di dekat kebun tersebut, supaya bisa melihat bunga-bunga anggrek cantik yang berwarna-warni. Kalau makan di tempat begini sih bawaannya jadi adem, perut juga makin lapar, kata Farah yang tampak kagum melihat kebunnya rapi dan terdapat berbagai macam bunga tersebut. Kamu mau mukbang apa aja di sini bebas sayang, ucap Daril. Ia lalu mengedarkan pandangannya sekitar resto tersebut, berusaha mencari keberadaan temannya si pemilik resto ini. Mana teman kamu? Tanya Farah kemudian. Mungkin sedang sibuk. Aku tadi sudah bilang ke dia kalau aku mau makan siang di sini. Palingan nanti juga muncul. Farah mengangguk. Ia lalu melihat-lihat daftar menu di resto itu. Ini beneran harganya segini. Gak kemurahan. Farah tampak tak percaya dengan daftar harga di menu tersebut. Namanya taktik marketing. Harga ini hanya untuk promo karena baru buka. Jelas Daril. Farah langsung membulatkan bibirnya dan mengangguk. Tak berselang lama, ada seseorang yang merangkul pundak Daril dari belakang dan tiba-tiba saja memberikan kecupan di pipi Daril.